Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Saudaraku yang seiman dan seakidah dimanapun berada, siang ini kita coba kembali berbagi tausiah pendek. Kesempatan ini kita pilih tema bagaimana Rasulullah menyikapi ketika hujan datang. Saudaraku yang seiman dan seakidah, hujan itu sebenarnya berhubungan dengan ilmu fisika. Oleh karena hujan juga merupakan salah satu bagian dari siklus biologi yang berasal dari air laut dan air daratan. Hujan mengalami proses penguapan, membentuk uap air yang terangkat dan terbawa angin di atmosfer, kemudian mengembun dan akhirnya jatuh ke daratan atau laut sebagian air hujan, yang kemudian turun ke permukaan. Sekedar tambahan wawasan bahwa 4 langkah proses terjadinya hujan. Yang pertama adalah evaporasi, yang kemudian transpirasi, yaitu proses penguapan air dari tumbuh-tumbuhan melalui stomata atau mulut daun. Lalu kemudian kondensasi, lalu kemudian adveksi, dan tentu saja masih banyak detail-detail dari tahapan-tahapan terjadinya hujan dimaksud. Saudaraku yang seiman dan seakidah, pertanyaannya adalah, apakah ada yang mengingat pengalamannya waktu ketika masih kecil di saat-saat hujan itu turun? Mungkin masih ada yang ingat waktu kita kecil dulu, kita terkadang bertanya, kenapa bisa ada hujan? Bagaimana caranya air turun dari langit dan membasahi permukaan bumi? Dan kita pun terkadang tidak merasa malu untuk membuka baju telanjang bulat, lalu kemudian keluar rumah berlari-larian di jalanan. Itu hal-hal di waktu dulu kita kecil. Maka kemudian pada akhirnya kita tahu bahwa hujan tidak turun begitu saja. Ada prosesnya sehingga bisa terjadi hujan. Menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau biasa kita dengar BMKG, hujan itu merupakan bentuk presipitasi atau endapan dari cairan atau zat padat. Hal tersebut berasal dari kondensasi yang jatuh dari awan menuju ke permukaan bumi. Saudaraku yang seiman dan seakidah, terkait dengan hujan, yang perlu kita ketahui dan pahami bahwa dalam beberapa riwayat, setiap kali hendak terjadi hujan dan angin besar atau puting beliung, Rasulullah SAW selalu membaca doa atau melakukan sesuatu. Pertama adalah Rasulullah membuka atau menyingkap bajunya ketika hujan turun. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Syahihnya dan Imam Abu Dawud dari Anas, ia berkata, Nabi ketika melihat hujan, beliau membuka bajunya, dan riwayat lain dari Imam Abu Dawud, Anas berkata, Nabi menyingkap pakaiannya hingga terkena guyuran hujan. Kami berkata, Ya Rasulullah, kenapa Tuhan berbuat seperti ini? Rasulullah menjawab, karena hujan merupakan rahmat yang diberikan Allah. Menurut Imam Al-Nawawi, sesungguhnya hujan adalah rahmat, yaitu rahmat yang baru saja Allah Ta'ala ciptakan. Kemudian Rasulullah bertaharuk atau mengambil berkah dengan hujan tersebut. Hadis ini merupakan dalil untuk pendapat ashab Syafi'iyah atau mazhab Syafi'i, bahwa sesungguhnya disunnahkan di saat awal turunnya hujan untuk membuka pakaian selain aurat hingga terkena air hujan. Yang kedua, Rasulullah SAW selalu berdoa ketika melihat awan hitam yang kelam atau mendung tebal. Beliau akan bergegas meninggalkan semua pekerjaannya dan langsung membaca doa. Diriwayatkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi SAW ketika melihat awan hitam di langit, beliau langsung meninggalkan pekerjaan meskipun beliau sedang melakukan sholat, kemudian berucap, Allahumma inni a'udzubika min syarriha. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari keburukan awan ini. Dan ketika turun hujan, beliau berucap, Allahumma syayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang membawa manfaat dan kesenangan. Yang ketiga adalah riwayat yang menjelaskan adab seorang mukmin ketika melihat atau menjumpai angin besar, agar angin tersebut tidak menjadi bencana dan malapetaka. Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Aku mendengar Nabi Muhammad SAW bersabda, angin adalah bagian dari pemberian Allah, bisa membawa rahmat dan juga bisa membawa azab. Jika kalian melihatnya, jangan mencelanya. Mohonlah kepada Allah kebaikannya dan berlindunglah kepada Allah dari keburukannya. Yang keempat, doa Rasulullah ketika melihat awan mendung, beliau memohon agar awan yang membawa hujan tidak menjadi penyebab asap atau bencana, tapi menjadi rahmat. Diriwayatkan dari Ibnu Al-Musayyah, sesungguhnya Rasulullah SAW ketika melihat awan, beliau bersabda,
Allahumma saiba rahmatin wala asaiba azabin. Ya Allah, berikanlah rahmat dan jangan berikan azab. Saudaraku yang seiman dan seakidah, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Qaf, disebutkan bahwa hujan merupakan air yang diturunkan dari langit dan penuh keberkahan. Allah Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran bahwa hujan yang turun ke bumi sebagai rahmat yang diperlukan. Contoh paling sederhana bahwa bagi petani, hujan merupakan sesuatu yang ditunggu-tunggu. Karena dengan air hujan yang cukup, maka sawah dan ladang mereka akan tersirami tanpa harus disirami secara manual. Jika musim kemarau, terkadang hampir berbulan-bulan merasakan kesulitan air dan mengalami kekeringan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran surat Qaf, seperti yang disebutkan tadi, bahwa hujan merupakan air yang diturunkan dari langit dan penuh keberkahan. Dari langit kami turunkan air yang memberi berkah, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen. Quran surah Qaf ayat 9. Dalam penjelasan lainnya, bahwa Allah Ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran bahwa hujan yang turun ke bumi sebagai rahmat yang diperlukan untuk seluruh makhluk. Dan dialah yang menurunkan hujan setelah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya. Dan dialah maha pelindung, maha terpuji. Quran surah Asy-Syura ayat 28. Saudaraku yang seiman dan seakidah, hujan memang bisa membawa berkah, namun ia juga bisa mendatangkan bencana. Agar terjauh dari bencana dan petaka dari hujan dan cuaca buruk, serta selalu mendapat berkah darinya, ada baiknya umat Islam memanjatkan doa seperti Rasulullah SAW. Saat terjadi hujan deras dan angin kencang, kita dianjurkan untuk tidak mencelahnya dan berharap kepada Allah agar tidak menjadi bencana. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, angin adalah bagian dari pemberian Allah, bisa membawa rahmat dan juga bisa membawa azab. Jika kalian melihatnya, jangan mencelanya, mohonlah kepada Allah kebaikannya dan berlindunglah kepada Allah dari keburukannya. Saudaraku yang seiman dan seakidah, ketika hujan turun, Rasulullah SAW berdoa, Allahumma syaiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang membawa manfaat dan kegembiraan. Kemudian ada hal yang harus kita ketahui, bahwa pada saat hujan adalah salah satu waktu yang pas untuk kita berdoa kepada Allah. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni mengatakan bahwa dianjurkan untuk berdoa ketika turunnya hujan. Sebagaimana diriwayatkan oleh Nabi Muhammad SAW, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan. Yang pertama, bertemunya 2 pasukan. Yang kedua, menjelang sholat dilaksanakan. Dan yang ketiga, saat hujan turun. Oleh sebab itu, alangkah baiknya jika saat hujan turun, kita sebagai orang muslim memanjatkan doa sebagai ungkapan syukur dan juga rasa nikmat kita kepada Yang Maha Kuasa. Wallahu a'lam bishawab. Saudaraku yang seiman dan seakidah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Ar-Rum ayat 48 yang menggambarkan proses terjadinya hujan, diawali dengan awan yang tebal. Kemudian bahwa hujan yang diturunkan Allah ke bumi melalui beberapa proses, yaitu dengan mengirimkan angin yang menggerakkan awan. Dari perspektif tersebut, melalui hukum-hukum alam yang membentang di langit dengan bentuk yang bergumpal-gumpal, lalu dengan izin Allah keluarlah dari celah-celahnya air hujan kepada yang dikehendakinya. Proses turunnya hujan yang disebutkan dalam Al-Quran ternyata sejalan dengan yang ditemukan oleh para ilmuwan. Dahulu kala, mungkin pada zaman purba, tahapan-tahapan terjadinya hujan belum diketahui oleh manusia. Namun setelah ditemukan radar udara, tahapan tersebut mulai ditemukan oleh para ilmuwan sains. Berdasarkan penelitian, proses turunnya hujan sangat dipengaruhi oleh angin dan sinar matahari. Hal itu bisa terjadi karena melalui beberapa tahap. Saudaraku yang seiman dan seakidah, lalu apa manfaat dari turunnya hujan ke bumi? Tentu saja sebagai orang yang beriman, memahami bahwa yang pertama sebagai sumber kehidupan, karena pada kenyataannya air hujan sebagai sumber kehidupan dalam aktivitas sehari-hari. Begitupun seluruh makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup tanpa air. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 30 yang menerangkan secara umum tentang segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Selain itu, air hujan juga mengandung berbagai unsur seperti H2O, asam nitrat, karbon, asam sulfat, dan garam yang semuanya memiliki manfaat besar bagi kehidupan manusia di bumi. Selanjutnya, air hujan sebagai rezeki rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Quran surah Qaf ayat 9.
yang artinya, dan dari langit kami turunkan air yang memberi berkah, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pepohonan yang rindang dan biji-bijian yang dapat dipanen. Quran Surat Kahf ayat 9. Pada kesimpulan yang lain, air hujan sebagai sarana ibadah, karena bagi umat Islam, air hujan termasuk air suci yang mensucikan dan dapat dijadikan untuk berwudu. Dan selanjutnya dipahami bahwa air hujan digunakan sebagai sarana pemberdayaan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari seperti dalam bidang pertanian. Pemahaman lainnya bahwa air hujan sebagai sarana pembangkit energi, hal ini dapat terjadi karena fungsi air sekarang ini hampir semua teknologi menggunakan air sebagai penyeimbang. Contoh saja misalnya seperti pendingin radiator pada mesin dan pembangkit listrik tenaga air atau yang sering kita dengar PLTA. Saudaraku yang seiman dan seakidah, makna hujan dalam ajaran Islam yang pertama adalah hujan merupakan berkah dari Allah. Sebagaimana dalam Al-Quran terdapat ungkapan bahwa hujan adalah berkah, yaitu ayat yang berbunyi, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Quran Surah Kahf ayat 9. Yang kedua adalah Allah memenuhi kebutuhan semua makhluknya. Dalam surah As-Suhuf ayat 11, Allah berfirman, dan yang menurunkan air dari langit menurut kadar yang diperlukan, lalu kami hidupkan dengan air itu negeri yang mati. Seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari dalam kubur. Yang ketiga adalah hujan menunjukkan kebesaran Allah. Dalam surah An-Nur ayat 43, yang artinya, tidaklah kamu melihat bahwa Allah mengarak awan, kemudian mengumpulkan antara bagian-bagiannya, kemudian menjadikannya bertindih-tindih, maka kelihatanlah olehmu hujan keluar dari celah-celahnya. Dan Allah juga menurunkan butiran-butiran es dari langit, yaitu dari gumpalan-gumpalan awan, seperti gunung-gunung. Maka ditimpakannya butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendakinya, dan dipalingkannya dari siapa yang dikehendakinya. Kilauan kilat awan itu hampir-hampir menghilangkan penglihatan. Yang keempat, hujan memberi kabar gembira. Hal ini tercermin dalam surah Asy-Syura ayat 28 yang berbunyi, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmatnya, dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Yang kelima, hujan sebagai pengingat bagi manusia. Dalam hadis dikatakan bahwa Nabi Muhammad SAW begitu khawatir pada saat muncul mendung, jangan-jangan akan datang azab dan kemurkaan Allah. Yang keenam, memberi kesempatan manusia untuk berdoa. Ketika hujan turun adalah salah satu diijabahnya doa-doa yang sedang dilangitkan. Hal ini didasarkan pada riwayat Nabi Muhammad SAW yang bersabda, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan. Pertama, bertemunya 2 pasukan. Kedua, menjelang sholat dilaksanakan. Dan ketiga adalah saat hujan turun. Saudaraku yang seiman dan seakidah, itulah arti dan makna hujan dalam ajaran Islam. Kuasa Allah sungguhlah besar yang menurunkan hujan sebagai berkah dan memberikan kabar gembira. Ketika hujan turun, juga perbanyaklah melangitkan doa agar keinginan kita semua, umat Islam, umat manusia, segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang seiman dan seakidah, mudah-mudahan kita termasuk hamba Allah yang pandai bersyukur dan tidak terbiasa mencela hujan ketika hujan itu datang. Serta semoga kita terhindarkan dari segala bencana dan semoga kita disadarkan untuk selalu berdoa kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah kita berbagi tausiah pendek hari ini, bahwa dari beberapa uraian manfaat air hujan, kita coba simpulkan bahwa ternyata proses turunnya air hujan dalam Al-Quran sangat penting untuk kita pahami dalam kehidupan. Karena sekarang ini sebagian orang memaknai hujan sebagai berkah, dan pada sebagian lain mengeluh ketika hujan mulai turun. Dan semoga kita termasuk dalam manusia yang pandai mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudaraku yang seiman dan seakidah, terima kasih sudah menonton video ini. Mohon maaf atas segala keterbatasan yang ada dalam video ini. Kembali saya mengingatkan bahwa jika berkenan, mohon kiranya di like dan di subscribe, serta aktifkan lonceng agar info-info atau paling tidak kita masih bersama-sama dalam seluruh video-video tausiah pendek lainnya. Semoga kita bisa bertemu kembali pada momen-momen video singkat lainnya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.